Kita akan baca ayat ke-50 secara bersama-sama. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 48 sampai ayatnya yang ke-50 yang sudah di sana boleh 9 silakan. Di tangan. Sekarang sama-sama 3 dia. Demikianlah orang Filistin itu dengan ubat dan batu Ia mengalahkan orang Filistin dan membunuhnya pedang tangan. Saya mau bilang saudara, dalam kehidupan setiap kita, mau sebaik apapun kita hidup, bukan berarti nggak ada masalah, bukan berarti nggak ada tantangan. Mau selurus apapun jalan dalam kehidupan setiap kita, saya mau bilang saudara, bukan berarti nggak ada masalah, bukan berarti nggak ada tantangan, bukan berarti nggak ada persoalan saudara. Saya mau bilang saudara, mau sebaik apapun kita hidup, bukan berarti nggak akan ada orang jahat di dalam perjalanan kita saudara. Makanya kemarin saya bilang nggak bisa nyurah. Ini yang pertama ini berarti main TikTok semua. Ternyata banyak ibu-ibu main TikTok juga di sini ya. Saya mau bilang saudara, karena mau sebaik apapun kita tetap ada orang yang nggak suka sama kita saudara. Mau sebaik apapun kita, seluruh jalan apapun kita saudara, bisa ada orang-orang yang bicara tentang punya rancangan jahat kah, bisa ada orang-orang yang iri kah, akhirnya ada masalah, ada tantangan, ada persoalan kehidupan. Dan saya bilang saudara, sebagai manusia kita punya yang namanya survival instinct saudara. Apa itu survival instinct? Survival instinct adalah insting yang dimiliki oleh manusia, juga hewan juga punya saudara, di mana akan menghindari yang namanya masalah, situasi yang berbahaya, termasuk bicara tentang situasi yang tidak nyaman, kemudian hal-hal yang tidak mengenakan saudara. Nah inilah yang akhirnya dimiliki oleh setiap orang, yang akhirnya ketika ada masalah tentang persoalan kehidupan, ada orang jahat di depan kita, kita cenderung untuk menghindar. Tapi saya bilang saudara begini, ada masalah tentang persoalan kehidupan, musuh yang harus dihindari, tetapi ada yang harus dihadapi. Sama-sama bilang sama saya, ada yang dihindari, Ada yang dihindari, sama-sama bilang sama saya, ada yang dihadapi. ada yang dihadapi. Kenapa? Karena begini saudara, karena Tuhan juga bisa pakai masalah tantangan persoalan kehidupan orang jahat untuk menjadi alatnya untuk membuat saudara dan saya mencapai rancangan Tuhan, katakan amin. Yang bilang saudara, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Saya analogikan saudara, bicara tentang masalah tantangan persoalan kehidupan, saya analogikan sebagai kursi ini saudara. Saya mau bilang saudara, ya mungkin ini bisa jadi penghalang, tapi saya mau bilang saudara, Tuhan juga bisa pakai ini untuk apa? Untuk mengangkat saudara, untuk jadi batu loncatan buat saudara, untuk mencapai rancangan Tuhan yang luar biasa yang sudah Tuhan sediakan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk waktu. Haleluya. Nah, dalam kondisi Daud ini saudara, Daud Tuhan izinkan ada Goliat, ada raksasa yang besar di depannya. Tapi saya mau bilang saudara, Tuhan pakai Goliat, Tuhan izinkan Goliat ada dalam perjalanan kehidupan seorang Daud untuk menyatakan berkat, untuk menyatakan promosi, untuk menyatakan rancangan Tuhan, katakan amin. Amin. Ya, melalui Goliat Daud terima berkat, terima kemuliaan, terima rancangan Tuhan yang luar biasa. Makanya saya bilang saudara, bicara tentang apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan setiap kita, sama-sama bilang sama saya hadapi. Hadapi. Sedikit kita melihat keadaan saudara. Situasi ini terjadi di Lembah Tarbatin. Lembah Tarbatin di mana 49 km arah barat dari Yerusalem saudara. Dan memang lembah ini saudara sering menjadi jalur militer tentara musuh untuk apa? Menyerang Bethlehem, Hebron dan juga Yerusalem. Ini terjadi sekitar tahun 1010 sebelum Masehi saudara. Nah, dan kalau saudara perhatikan, ada seorang raksasa yang bernama Goliat yang akhirnya sekali lagi saudara, Tuhan izinkan ada di depan dari seorang Daud ini saudara. Dan akhirnya yang menarik begini saudara, melalui Goliat Tuhan nyatakan yang namanya rancangannya, melalui Goliat Tuhan nyatakan yang namanya berkat promosi yang sudah Tuhan sediakan. Jadi sekali lagi saya mau bilang saudara, sama-sama bilang sama saya hadapi. Mungkin saudara menafsirkan berkata, Pak Pendeta, saya mau hadapi, tapi masalahnya kalau saya kalah gimana? Pak Pendeta, saya mau hadapi, tapi masalahnya kalau saya malah hancur gimana Pak Pendeta? Kalau masalahnya akhirnya saya binasa gimana Pak Pendeta? Saya mau bilang saudara, makanya hari ini saya akan ajak saudara untuk belajar dari Daud. Artinya begini saudara, Daud
bisa menang mengalahkan yang namanya Goliat. Dan kunci utamanya adalah iman. Sama-sama bilang sama saya iman. Iman. Sama-sama bilang sama saya aku harus beriman. Aku harus beriman. Amin. Kenapa? Karena iman adalah dasar dari segala. Kalau kita punya iman, kita akan melihat kemenangan Tuhan dinyatakan bagi setiap kita. Amin. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, makanya hari ini judul khotbah saya adalah bicara tentang facing your giant, atau bicara tentang hadapi raksasamu. Lebih spesifik adalah iman yang menghasilkan kemenangan. Sama-sama bilang sama saya iman. Iman Yang menghasilkan kemenangan. yang menghasilkan Doa kemenangan. saya, apapun peperangan yang ada di depan saudara, apapun giant raksasa di depan saudara, entahkah itu masalah, tantangan, persoalan kehidupan, ketakutankah, traumakah, rancangan orang jahatkah, bersama dengan Tuhan kau akan meraih kemenangan yang luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. So, apa yang akhirnya bicara tentang iman tadi saudara? Iman tadi akhirnya mempengaruhi, berdampak pada banyak hal yang akhirnya membawa kemenangan dalam kehidupan kita. Apa saja yang dipengaruhi oleh iman yang besar tadi, iman yang luar biasa tadi saudara? Yang pertama saya mencatat adalah bicara tentang perspektif. Sama-sama bilang sama saya perspektif. Perspektif. Coba kita lihat ayat 45 dalam 1 Samuel 17. Sama-sama kita baca 1 Samuel pasalnya yang ke-17 ayat 40 itu sama-sama yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Aku diberkati. 3 ya. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak dan tembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Sekali lagi saudara, tetapi aku apa? Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Bilang sama saya Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam. Sama bilang sama saya Tuhan yang besar. Tuhan yang besar. Allah segala Allah bangsa Israel yang kau tantang. Bilang saudara, karena iman akhirnya seorang Daud bisa punya kekuatan. Bicara tentang perspektif yang benar, akhirnya perspektif yang benar membawa Daud pada kemenangan. Saudara tahu, kita tahu bersama, seorang Goliat ini besarnya luar biasa. Berapa tinggi Goliat? 2000. Dan dalam pagi cuma satu sesi, itu pun cuma satu orang yang benar. Setiap tanya, berapa tinggi Goliat? 6 hasta. Bukan. Sampai situ saja. Ini Kristen bukan sih? Kristen. Makanya kalau sekolah minggu itu yang benar. Kalau sekolah minggu jalur kosansi begini nih. 6 hasta 700. sejengkal. 6 hasta sejengkal berapa meter? 2 meter, Setengah. 3 meter, 4 meter, 5 meter. Yuk penawaran paling bagus jadi aja. Nambah terus. 1 hasta itu sekitar 45 cm. Jadi berapa? 20. Ayo dong. Agama udah kaya, matematika jangan kaya. Hah? Iya, ada 1 jengkalnya. Ya kurang lebih 3 meter. Daud berapa? Pendeta, kalau lihat aja kami liar, ternyata hilang. Berapa? Beberapa negara yang mencatat ada 1,5, ada yang 1,5, 1,5, ya sekitar 1. Artinya ini sudah tinggi dari Goliat itu 2 kalinya Daud saudara. Bayangkan betapa besarnya seorang Goliat, raksasa saudara. Tapi saya mau bilang saudara, mungkin Goliat adalah raksasa yang besar, tapi karena seorang Daud punya iman yang benar, makanya dia punya perspektif yang benar, saudara. Artinya apa? Dia tidak melihat Goliat sebagai raksasa yang besar. Kenapa? Karena dia melihat dari perspektif dia punya Tuhan yang besar. Amin. Saya mau bilang saudara, Goliat yang besar tampak kecil karena Tuhan yang dia sembah jauh lebih besar. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang saudara, ini penting untuk kita miliki dalam kehidupan setiap kita. Kenapa? Mungkin saudara, ada banyak orang ketika menghadapi masalah dalam persoalan kehidupan,
akhirnya dia menyerah duluan, akhirnya depresi, akhirnya dia alami yang namanya kalah sebelum berperang, karena dia melihat masalahnya, tantangannya, persoalan kehidupannya, rancangan orang jahat di depannya jauh lebih besar, sampai akhirnya apa saudara, dia menyerah sebelum berperang. Kami bilang ya, kalau kau masih lihat masalah tentang persoalan rancangan orang jahat di depanmu masih besar, artinya iman kita yang masih terlalu kecil, saudara. Amin. Amin. Agak delay ya. Dicerna dulu. Sekali lagi, kalau kau masih lihat masalah tentang persoalan kehidupan masih lebih besar, artinya iman masih terlalu kecil. Amin. Karena sini ada suaranya. Betul. Enggak. Saya mau bilang sekali lagi, saudara. Saya mau bilang saudara, ini penting untuk kita beli dalam kehidupan setiap kita. Karena kalau kita punya iman, saya mau bilang saudara, kita nggak akan pernah melihat masalah sebagai masalah yang besar. Karena sangat disayang, ada banyak orang akhirnya menyerah, ada banyak orang akhirnya depresi, ada banyak orang akhirnya tertekan karena dia lihat masalahnya besar. Saya mau bilang saudara, nggak ada masalah yang besar, nggak ada tantangan yang besar, nggak ada persoalan yang besar, nggak ada kekuatan orang jahat yang besar. Yang ada hanya Tuhan yang besar. Amin. Saya mau bilang saudara, kalau kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang besar, saya mau bilang saudara, kita tahu hasil akhirnya adalah pasti kemenangan bagi setiap kita. Amin. Karena yang paling mulia di bawah Tuhan. Makanya saya mau bilang saudara, aku masalah dengan persoalan dalam kehidupanmu, dengan bangga kita bisa katakan, aku punya Punya Tuhan yang besar, yang tak tertanding dan sanggup memenapi. Imanku bersepakat percaya kasahnya, ku terima sekarang kemenangan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kiri, memiliki perspektif yang benar. Memiliki Tuhan persepsi kita jauh lebih besar daripada Tuhan jauh segalanya. besar. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang kedua, apa yang akhirnya dipengaruhi atau ditentukan oleh iman sehingga menghasilkan kemenangan, saudara. Yang kedua adalah bicara tentang keberanian. Sama-sama bilang sama saya keberanian. Sama-sama bilang sama saya keberanian. keberanian. Kita lihat 1 Samuel 17 ayat 48, saudara. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-48 yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Aku diberkati. Ketika dan untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk apa? Sekali lagi saudara, 3 ya. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari kemana? ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin. Daud tidak takut, Daud tidak akhirnya menjauh, tapi yang Daud lakukan dia berlari kemana? Dia menuju untuk menemui orang Filistin itu, saudara. Saya mau bilang saudara, ini keberanian yang luar biasa. Sama-sama bilang sama saya, keberanian yang luar biasa. Keberanian luar Saya biasa. mau bilang saudara, dampak dari ketika kita punya iman yang benar, maka tidak ada lagi yang menakutkan bagi setiap kita. Saya mau bilang saudara, masalah mungkin boleh ada, tantangan mungkin boleh ada, persoalan mungkin boleh ada, rancangan jahat mungkin boleh ada, tapi saya mau bilang saudara, nggak akan ada lagi ketakutan. Kenapa? Karena kita tahu jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Kita nggak akan ada ketakutan karena kita tahu kalau Tuhan bersama dengan kita, hasil akhirnya adalah pasti kemenangan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah di bawah Tuhan. Haleluya. Karena saya mau bilang saudara, anak Tuhan, apa lagi yang perlu kita takutkan, saudara? Kalau kita sudah punya iman yang benar, saya mau bilang saudara, dalam perjalanan depan setiap kita bisa ada raksasa yang berbentuk masalah, tantangan, persoalan kehidupan, tapi saya mau bilang saudara, kita nggak akan sedikit pun ada ketakutan karena kita tahu Tuhan kita jauh lebih berkuasa. Katakan amin. Amin. Kita tahu bersama Tuhan, Tuhan yang kuat akan memberikan kemenangan bagi setiap kita. Katakan amin. Amin. Jadi anak Tuhan, jangan lagi ada ketakutan. Mau apapun di depan kita, kuasa kegelapankah, roh jahatkah, santetkah, saya mau bilang saudara, semuanya tidak akan pernah bisa mengalahkan anak Tuhan. Katakan amin. Amin. Jangan cuma amin di sini. Betul. Saya bukan lagi bicara tentang orang-orang yang takut setan yang masuk keluar tempat gelap, permisi, Abi mau lewat. Bukan.
Yang saya lagi mau bahas adalah orang-orang yang terlalu membesar-besarkan iblis, saudara. Saya mau bilang, saudara, masih ada banyak anak Tuhan, orang Kristen terlalu membesar-besarkan iblis. Pak Pendeta, di rumah saya, di pojokan saya, ada yang nunggu. Saya mau bilang, saudara, kalau di rumahmu ada yang nunggu, usir. Hei. Masih ada jemaat yang suka telepon saya, Pak Pendeta, saya diterabuk sama iblis. Anak Tuhan ditabuk iblis, dia ada balas tabuk. Kalau perlu cok matanya. Saya pernah, saudara, satu ketika, saudara, saya sempat ke daerah yang katanya banyak setan. Kenapa ya? Nah, kata-katanya, saudara. Bilang setan. Kakak lagi nge-videoin. Kakak lagi nge-videoin. Ada setan mata menyala. Mana? Saya pengen lihat kalau ada setan mata menyala. Saya mau bilang, menyala abang guru. Tepuk tangan buat siapa itu? Saya mau bilang, saudara, ngapain anak teman takut? Udah Bapak Pendeta, saya takut Bapak Pendeta. Ada itu Bapak Pendeta santet apa segala macam. Anak Tuhan mesti takut santet. Kalau punya iman yang benar, nggak ada kita baca begitu, saudara. Suatu ketika dalam perjalanan kehidupan saya, dulu saya cerita di sini ya. Dulu saya masih sungguh-sungguh gitu, saudara ya. Jadi saya pacaran gelap terang, sikat aja. Iya, pokoknya apa belakang belakangnya itu cantik sikat. Aduh. Jangan ikutin. Dede duduk dulu, kakak lagi nge-videoin, duduk dulu ya. Sekarang sudah bertobat. Ya, satu ketika Astaga, naga. saya yakin sudah jalan, ternyata ada waduh anak saya. Ada 8 tahun yang belum sakit. Terus saya ngobrol sama dia, saya temukan satu kenyataan, bapaknya hidup. Lalu saya bilang begini sama dia, maaf ya, kamu tuh terlalu baik buat aku. Memang sesi anak muda begini, ada kalau terlalu begitu. Enggak lah, saya nggak seperti itu. Saya ngomong apa, saya bilang maaf ya, aku tidak bisa bersama kamu lagi. Dan orang tidak boleh bersama. Amin. Misalnya dia marah dengan aku santet kamu. Daris. Tapi sampai hari kalau saudara lihat saya memang agak kacau-kacau gitu, bukan karena kena sakit, bukan. Memang saya suka lucu-lucu. Kenapa? Karena saya tahu Tuhan saya jauh lebih berkuasa. Amin. Saya mau bilang saudara, kita anak Tuhan dengan iman yang benar harusnya tidak ada ketakutan. Saya mau bilang saudara, seorang Daud lihat Goliat tidak ada ketakutan, dia maju berlari untuk mendekati seorang Goliat. Karena sekali lagi dia tahu ada Tuhan di diamnya. Amin. Jadi saya mau bilang saudara, sekali lagi apa lagi yang perlu kita takutkan? Memang dulu saya ada saat dimana saya dikit-dikit saya takut, saudara. Ada saat dimana dikit-dikit saya, Tuhan, bagaimana Tuhan ada orang yang punya rancangan jahat Tuhan sama saya. Tuhan, bagaimana Tuhan ada orang yang punya power yang besar, punya koneksi yang besar. Dia sementara merasakan rancangan jahat untuk menjatuhkan saya. Bagaimana ini Tuhan? Ada saat dimana saya ada ketakutan, saudara. Tapi puji Tuhan oleh karena proses yang Tuhan izinkan, perlahan tapi pasti menjadi ketakutan. Nah, sekarang hari ini saudara, saya jalan, saya mulai belajar. Ada ketakutan, siapapun punya rancangan jahat, siapapun punya rancangan yang ingin menjatuhkan dengan saudara, tidak ada ketakutan, karena saya tahu hidup saya di tangan Tuhan. Amin. Amin. Ngapain mesti takut? Sekuat apapun rancangan orang jahat di luar sana, sekali lagi Tuhan yang pegang hidup kita. Amin. Kalau Tuhan yang pegang hidup kita akan melihat kemenangan Tuhan yang luar biasa dinyatakan. Kalau Tuhan yang paling luar biasa. Tapi saya baca saudara untuk masuk lebih dalam, saudara. Dari mana seorang Daud punya keberanian yang luar biasa? Saya mencatat di sini, saudara. Dari pengalaman imannya bersama Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, pengalaman iman bersama Tuhan. Coba kita baca 34 sampai 37. 34 sampai 37. Sama-sama yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. Aku diberkati. 3 ya. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hamba-nya biasa mengembalakan dombanya apabila dia menerkam seekor domba dari kawanannya. Ayat 35, maka kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu apa?
Ayat 36, baik singa maupun beruang telah apa? Dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang ia kenapa? Karena ia telah apa? Ayat 37 dikatakan apa? Pula kata Daud, Tuhan telah melepaskan aku dari apa? Dia juga akan apa? melepaskan aku dari tangan orang Filistin Kata itu, Saul kata kepada Daud. Daud, Pergilah. sekali lagi, ayat yang ke-37 saudara, 3 dia. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan apa? Melepaskan aku dari apa? Tangan orang Filistin. Apa yang membuat sehingga seorang Daud punya keberanian yang luar biasa? Karena dia punya pengalaman iman bersama Tuhan. Saya mau bilang saudara, saya sangat percaya semua yang ada di tempat ini pernah punya pengalaman iman bersama Tuhan. Amin. Betul ya? Saya sangat percaya semua pernah ngalamin yang dimana Tuhan bela, Tuhan pernah ngalamin. Saya percaya saudara pernah ngalamin dimana Tuhan tolong saudara, dimana Tuhan kasih kemenangan buat saudara. Dan saya mau bilang saudara, ini adalah dasar yang kuat untuk punya keberanian menghadapi setiap masalah tantangan persoalan kehidupan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Artinya apa? Kalau dulu Tuhan tolong dan kasih kemenangan, sekarang dan nanti Tuhan yang sama yang menolong dan memberikan kemenangan bagi setiap kita. Sekarang kita pertanyaan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, punyalah keberanian. Milikilah keberanian. Milikilah Tuhan keberanian. yang sama yang pasti menyatakan kemenangannya bagi setiap kita. Sekarang kita pertanyaan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir saudara mesti bersiap-siap apa yang ditentukan oleh iman sehingga menghasilkan kemenangan. Kita lihat yang ketiga adalah hikmat atau kebijaksanaan. Sama-sama bilang sama saya hikmat. Hikmat. Sama-sama bilang sama saya kebijaksanaan. Kita lihat ayat terakhir 49 sampai 50. Nah, 49 sampai 50. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Aku diberkati. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, dia punya sebuah batu dari dalamnya, menginya, maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah dengan banyak ke tanah. ayat 50 dikatakan apa? Demikianlah Daud akan gol di Filistin dengan batu. Dia mengalahkan apa? Tanpa Pedang tangan. terakhir dikatakan apa? Tanpa Pedang tangan. Saya mau bilang saudara, dalam kehidupan setiap kita ada banyak orang Kristen, dia punya perspektif yang benar bahwa Tuhannya jauh lebih besar daripada masalah, tantangan, persoalan kehidupan, rancangan orang jahat di depannya. Sehingga dia punya keberanian yang luar biasa. Tapi sayangnya dalam keberaniannya dia selamanya sudah. Jadi, wah, aku Tuhan bisa. Aku punya Tuhan yang bisa. Aku harus berani. Mana masalah soal kehidupan orang jahat sih. Tampaknya benar. Tapi akhirnya orang yang selamanya tanpa perhitungan sangat mudah dikalahkan. Makanya ada satu quotes yang berkati saya bilang begini saudara, keberanian tanpa perhitungan adalah sebuah kebodohan. Sekali lagi, keberanian tanpa perhitungan adalah sebuah, kita berani, tapi musuh pakai T, kita pakai tusuk gigi, baru kata Tuhan. Dan saat itu namanya tak berhikmat. Iman yang benar ada iman yang di dalamnya. Amin. Ini anak di mana-mana ya. Pemerintah tolong. Jangan halangi anak itu datang kepada. Ikat saja. Sama aja. Heboh banget semuanya. Ini saudara, iman yang benar adalah iman yang diaplikasikan dengan apa? Tindakan. Tapi saya mau bilang saudara, bukan tindakan yang serampangan. Karena bicara tentang iman yang benar adalah iman yang terhubung dengan
Tuhan. Sehingga dalam pengaplikasian tindakannya ada hikmat Tuhan di dalamnya. Jadi saya mau bilang saudara, orang yang beriman ketika dia bertindak nggak sembarangan, tetapi ada hikmat di sana. Sama-sama bilang sama saya, ada hikmat. Ada hikmat. Sama seperti Daud. Daud sudah punya perspektif yang benar. Dia punya yang namanya keberanian yang luar biasa. Tapi dalam bertindak nggak sembarangan. Amin. Amin. Saya cari lampan ini mau lampan. Orang tuanya tolong dibantu anak-anaknya. Haleluya, praise the Lord. Sabar. Mereka bilang pas saya kesabaran aja lah. Saya mau bilang sekali lagi saudara, Daud dia sudah punya perspektif yang benar. Dia punya keberanian yang luar biasa, tapi nggak sembarangan. Kalau saudara perhatikan tadi kita baca terakhir, Daud mengalahkan Goliat tanpa pedang. Kalau saudara pelajari secara historis pada masa itu, yang lumrah digunakan dalam peperangan adalah apa? Pedang dan tombak. Dan saya bilang saudara, kenapa saya bilang Daud berhikmat? Karena dia tidak menghadapi Goliat dengan hal itu, karena dia tahu dia bisa kalah di sana. Maksudnya gimana Pak Pendeta? Jubah dari seorang Goliat itu terbuat dari besi dan hampir mustahil untuk ditembus oleh pedang, saudara. Kemudian secara postur Goliat 3 meter tingginya, saudara. Daud dari berapa kira-kira? 1,5. Kalaupun berhasil untuk mengayun, mau nyampe aja belum tentu, saudara. Ya kan Goliat lihat Daud, ih lucu banget, anak siapa nih? Gemoy. Belum lagi begini saudara, dengan segala perlengkapan yang begitu sulit untuk ditembus, jubah dari siapa yang diberikan untuk seorang Daud? Bukan, yang curiga ini bukan Kristen. Ini sekolah minggu punya ini. Jubah siapa yang diberikan buat Daud? Saul. Nah, betul. Saul tingginya berapa? 100. Kalau tingginya anggota BTS aja pada tahu. Saul. Alkitab mencatat tinggi Saul itu sepundak lebih tinggi, saudara. Jadi kalau misalnya orang Israel pada satu kurang lebih tingginya 180 rata-rata, Saul itu sepundak lebih tinggi. Artinya kurang lebih ya 2 meter lah. Kalau bisa bayangkan. Makanya saya bilang saudara, sebelum kita lanjut saudara, ini penting untuk supaya kita melihat kemenangan adalah ada hikmat di sana. Daud gimana luar biasa. Dia nggak langsung berperang, tapi ada perhitungan yang luar biasa. Ini sejalan dengan statement seorang pakar peperangan yang ditulis sangat terkenal. Aktor saudara, namanya Susu saudara. Dia bilang begini saudara, ketahuilah dirimu, ketahuilah musuhmu, 1000 peperangan, 1000 kemenangan. Jadi kalau kita tahu musuh kita, kalau kita tahu diri kita, sekarang musuh perang kita bisa menang. Karena bahasa Mandarinnya bilang begini, musuh. Ini di TikTok pemain musik yang paling dicari. Yang mana sih orangnya? Yang mana sih orangnya? Kameramen, silakan tunjukkan.
Siap dihujat netizen. Nah, jadi saudara bisa bayangkan kalau Daud pakai jubah dari Saul tingginya kira-kira 2 meter, Daud 1,5 meter, jubah orang tinggi 2 meter kasih ke orang 1,5 meter, dasar bos. Belum lagi pedangnya pasti besar, saudara. Bayangin Daud 1,5 meter kira-kira, saudara, bawa pedang yang besar. Alkitab tidak mencatat lalu Daud berlari ke arah. Lalu Daud nggak bisa, Yura. Belum lagi pas diayunkan, baru mau diayunkan, kau lihat udah udah pasti kalah, saudara. Makanya begini, saudara ya, kalau saudara perhatikan, seorang Daud tidak berperang di levelnya Goliat karena dia tahu dia bisa kalah di sana. Dia tetap jaga jarak aman. Kalau karena dia terlalu dekat dan kawan pedang dan tombak bisa menjangkau dia, makanya dia tetap jaga jarak aman. Dan dia tidak gunakan pedang, tapi yang digunakan adalah apa? Kenapa ketapel? Senjata. Ya bisa jarak jauh, ini tahun depan gang juga tahu. Tapi kenapa? Kenapa ketapel? Kalau cuma jarak jauh, hubungan juga bisa jarak jauh. Walaupun saling kanan sama orang bertiga. Buat yang menonton ini kan ada anak-anak muda aja. Saya biasa lebih parah lagi. Nah, kenapa ketapel? Bisa dikeker. Sejak kapan ketapel ada kekerannya? Saya mau bilang, saudara, jawaban yang benar adalah karena Daud punya dengan ketapel, saudara. Karena ketapel pada masa itu, saudara, adalah alat yang biasa digunakan gembala untuk apa? Mengusir binatang buas dan mencoba mendekati lombanya, saudara. Jadi gini, Daud nggak berperan di playgroundnya Goliat, tapi Daud bawa Goliat untuk berperan di playgroundnya Daud, saudara. Di mana dia ahli di sana. Dan di situ saya bilang, saudara, hikmat dari seorang Daud. Saya bilang, saudara, ada sebuah teknik perang, saudara, gimana kalau kita berperang di kandang musuh tidak bisa kalah. Makanya ada teknik di mana memancing musuh keluar dari kandang yang dibawa ke area kita, baru dikalahkan, saudara. Kemungkinan menangnya jauh lebih besar. Daud tahu kalau dia berperang di playgroundnya Goliat dia bisa kalah, makanya dia bawa untuk berperang di playgroundnya Daud supaya dia bisa dengan mudah mengalahkan seorang Goliat. Ini sejalan dengan analogi. Saudara pernah lihat elang atau raja wali? Raja wali ketika dia bertarung dengan ular, dia tidak akan bertarung di darat, saudara. Raja wali kalau dia bertarung dengan ular, dia tahu kalau dia bertarung di tanah, ular itu punya kekuatan di sana karena dia sering ada di sana. Ini playgroundnya ular. Jadi kalau dia bertarung di tanah, maka ular bisa akhirnya melilit dia. Dan akhirnya apa, saudara? Raja wali bisa dengan mudah dikalahkan. Makanya yang dilakukan oleh Raja Wali adalah apa? Dia bawa ular setinggi-tingginya, jauh dari playgroundnya ular ke playgroundnya Raja Wali. Karena di sana ular nggak punya kekuatan, dia nggak punya fondasi untuk membuat dia kuat. Si Raja Wali angkat tinggi, dia lepas, langsung dia tangkap lagi, dia angkat lagi, sampai akhirnya
si ular kewalahan, saat itulah ular sangat mudah untuk dikalahkan, saudara. Yang ada saudara memahami begini, saudara. Dalam kehidupan setiap kita, masalah, tantangan, sakit, penyakit, persoalan kehidupan, rancangan jahat bisa ada di depan kita. Tapi saya bilang, saudara, ketika kita menghadapinya, bijaksanalah. Kalau kita tahu orang itu sangat ahli di situ, kalau kita tahu di situ memang area kekuasaannya, jangan bertarung di situ. Contohnya saudara dalam pekerjaan, saudara di kantor, ada orang yang menjatuhkan saudara, orang itu punya posisi jauh lebih tinggi dari saudara. Saudara di bawah jauh. Kemudian saudara malah masuk ke sana, masuk. Besoknya surat pemecatan keluar. Ya. Saudara lihat ada petinju Mike Tyson. Itu saudara ajak dia duel di ring tinju. Dia baru niat, saudara udah pingsan. Tapi ini saudara semuanya jangan bertarung di area yang bukan playground. Apapun masalah penyakit, persoalan, rancangan jahat, saudaranya ini bawa semuanya di playgroundnya kita. Di mana playgroundnya kita? Playground kita sebagai anak Tuhan adalah dalam hadirat Tuhan. Amin. Saya mau bilang saudara, bawa masalahmu, bawa ketakutanmu, bawa sakit penyakitmu, bawa rancangan orang jahat itu ke dalam hadirat Tuhan. Karena ketika kita angkat semuanya itu di dalam hadirat Tuhan, di situ Tuhan akan bekerja, memberikan kemenangan bagi setiap kita. Sekarang lagi memberikan tepuk tangan yang paling berkat buat Tuhan. Sebelum saya tutup khotbah saya, saudara, saya teringat satu kesaksian di mana saya masih pimpin Bapak Gembala. Kemudian gereja kita, gembala sidang kita diserang oleh orang-orang menggunakan media, saudara. Mereka pakai koran, mereka pakai majalah, mereka pakai media cetak dan sebagainya untuk menyerang gereja kita, untuk menyerang gembala sidang kita. Tapi gembala sidang bilang, saya pilihan Tuhan, Tuhan pasti bela saya. Dia nggak akhirnya balas dengan cara mereka, tapi yang dia lakukan adalah berdoa sama Tuhan. Yang dia lakukan, bawa itu ke dalam hadirat Tuhan, ke dalam tangan. Dan saya saksinya, saudara, saya melihat kemenangan Tuhan dinyatakan dengan luar biasa. Amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Dilaksanakan turun bawa dalam hadirat Tuhan. Di situ ada kemenangan dari Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah. Jadi berkata Bapak satu, sorak-sorai yang paling meriah. Bisa jadikan masalah tantangan, persoalan kehidupan rancangan jahat, raksasa yang besar ada di tengah-tengah penjara kehidupan setiap itu. Dan semuanya Tuhan izinkan untuk kita hadapi supaya berkat promosi rancangan Tuhan bisa menjadi bagian dalam hidup kita. Tapi yang baik, pilihlah iman. Karena iman akan membuat kita punya perspektif yang benar. Iman akan membuat kita punya keberanian yang besar. Dan iman akan memberikan kita hikmat untuk mengalahkan setiap raksasa di depan setiap kita. Apapun yang sementara kau hadapi hari ini, mari bawa itu ke dalam playground kita sebagai anak Tuhan. Playground kita adalah hadirat Tuhan. Ketika kita angkat semuanya ke dalam hadirat Tuhan, di situ Tuhan bekerja. Mujizat, pemulihan, berkat, kemenangan pasti Tuhan nyatakan. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan.